kasih untuk worship team yang memimpin pujian, ya. Berapapun yang ada, kalau bass mau jalan, dia tetap jalan ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada orang baru ya. Ada satu perada sana, saudara satu, ada dua. Ya, sampai saya beli kenal. Ya, puji Tuhan, saya diberitahu juga ada beberapa teman kita, anak-anak Tuhan tidak sempat beribadah pada hari ini bersama kita karena dia ada bekerja ya. Tidak apa, kita terus maju. Jangan tengok keadaannya. Kalau Tuhan sudah mau jalan, dia akan jalan. Dia tidak tunggu. Tapi kalau dia kata tunggu, kau jangan jalan. Bahaya, nanti masuk longkang. Ya. Kalau walaupun ramai sudah sedia, kalau kata Tuhan nanti dulu. Ya sabarlah. Ya. Ini kalau pasal mau sabar-sabar ini, kita ini bukan semua, kadang pastor pun ada yang tidak sabar. Ya. Ini karena kita itu mempunyai pikiran sendiri. Kita lihat semuanya sudah siap. Kalau ikut secara manusia itu patut jalan. Kenapa ini Tuhan? Ini sudah, kalau ikut Tuhan, pengetahuan ini semua sudah siap. Apalagi kau tunggu Tuhan. Nah, seperti itu. Tetapi Tuhan lainnya, ini Pak Urat, pastor kita di sini, dia tahu betul apa artinya menunggu. Penantian itu adalah suatu apa? Menyakitkan, penyiksaan. Iya kan? Penantian adalah suatu penyiksaan. Ia menanti jadi atau tidak, boleh atau tidak, datang atau tidak. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah kata melalui nubuatannya, melalui, karena kita mesti setia, Tuhan pasti memberi asal kita mau terus setia, taat, sabar menunggu. Walaupun itu memang sesuatu yang menakutkan, mendebarkan, tapi pasti Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang pasti. Amin. Amin. Iya. Puji Tuhan, kali ini saya datang dengan pimpinan Tuhan, dijemput oleh pastor kita di sini. Lain suasananya. Ini adalah permulaan, ya. Wah, saya tahu di dalam hati Pak Murat itu, wah, menari-nari dia di hadapan sini, dan ibu juga. Suatu ada sukacita, ya. Puji Tuhan, karena selama melalui gelombang badai, ya, dihempas, sudah tidak ada yang mau dihempas juga. Tapi puji Tuhan telah melewati dengan sorak-sorai, bersorak-sorai di dalam badai. Haleluya. Orang kecut, orang tenggelam, orang lemas, tapi kita tidak mau. Kita akan sekali aku mau maju, sekali aku pandang, sekali firman Tuhan diberitakan, saya akan pegang firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang secara manusia meragukan juga. Ya Tuhan, Engkau sudah beritahu. Iya, tapi bagaimana Tuhan? Tapi saya puji Tuhan, dalam gereja tempat saya melayani, di sini banyak Tuhan nyatakan. Tuhan memakai saya sebagai hambanya menyampaikan itu, dan itu bukan daripada saya. Tapi saya begitu bersuka cita sekali karena apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kadang-kadang secara manusia saya juga katakan, betulkah itu Tuhan? Atau saya saja pandai-pandai? Tapi bila melihat itu digenapi, satu demi satu sukacita yang luar biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan menjadi seperti orang Israel yang sudah berapa kali dinyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, masih lagi ragu-ragu. Ya, jadi cukuplah. Cukup sekali, dua kali kita tahu memang inilah Tuhan. Jangan katakan bila itu digenapi, oh itu kebetulan. Bukan Tuhan yang melakukannya, kebetulan. Jangan nanti kalau Tuhan tersinggung, kalau Tuhan sakit hati, kau tunggulah kali ini dia kata, saya tidak buat lagi apa-apa. Mau atau tidak? Tidak mau kan? Ya. Kecil atau besar Tuhan sudah janjikan itu pasti. Kadang-kadang penantian, seolah-olah kita mendengar itu diberitahu minggu ini, hari ini, kalau boleh Tuhan biar itu besok terjadi. Wah, sedap hati saja. Itu kalau ikut kita, tapi Tuhan sudah mengatur semuanya indah.
semuanya indah. Kalau ikut hati saya, kalau ikut hati Pak Urat dan Ibu, kalau datang minta langsung diberi, ya puji Tuhan. Ada juga kadang-kadang diberi, tapi ada juga Tuhan mau melatih kita, ya, supaya nanti kita belajar menghargai apa yang diberi oleh Tuhan. Amin. Supaya nanti kita akan simpan dia baik-baik. Karena kalau Tuhan beri, itu kekal sampai Tuhan Yesus datang. Kalau kita tidak hargai, kadang-kadang kita itu lama-lama pandai bosan, ya, makan mana terus yang ini, ya, hargai. Kalau yang ini yang kecil saja kamu tidak boleh jaga, apalagi yang lebih besar, kata Tuhan. Amin. Kalau yang aku berikan ini, kalau janji kecil aku berikan kamu sudah tidak setia, apalagi janji yang besar, kata Tuhan. Ingat ini poinnya. Kalau Tuhan janjikan kita perkara kecil dan kita sangat menghargai, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, Tuhan garanti akan memberi yang lebih besar lagi. Amin. Amin. Mari kita melihat di dalam kitab Yosua, kita ke perjanjian lama, ya. Haleluya. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga 17. Supaya tidak membosankan, supaya kamu tidak tidur, kita baca bersahut-sahutannya macam lagu Hindi. Oke, sudah siap? Baca yang sama-sama ya, jangan ada yang maju, ada yang lambat. Judulnya menyeberangi sungai Yordan. Ayat 1, Yosua pasal 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, 1, 2, 3. Setelah 3 hari, para pengatur pasukan dari seluruh kemanahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. 1, 2, 3. hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Haleluya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. 1, 2, 3. Dan kepada orang itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau bertanyalah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalangi orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu
masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu loncat menjadi bendungan jauh sekali di dekat Arab, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu dengan Yeriko. 17 kita baca sama-sama. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Biarlah kami sungguh menerima apa yang Engkau ingin katakan. Dan sekali lagi di dalam nama Yesus kami istiharkan tempat ini dikuduskan, dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, supaya pendengaran kami ini tajam, dapat menangkap setiap apa yang tersirat di dalam firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu, jangan izinkan hamba-Mu secara kedagingan mau menonjol, tapi biarlah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul firman Tuhan pada pagi ini diambil daripada ayat 7. Tema firman Tuhan diambil daripada ayat yang ke-7. Katanya, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu, atau orang akan mulai menghormatimu. Amin. Mulai hari ini, dan ini bukan suatu kebetulan. Pada hari ini Tuhan akan mulai membesarkan engkau. Bukan badan kita menjadi besar ya, kepala kita menjadi besar, kaki jadi besar, tidak. Tapi mulai hari ini, dengar ini baik-baik, ini message daripada Tuhan. Tema ini diambil sendiri daripada firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan akan mengangkat engkau, membuat engkau akan sayapmu akan berkembang, dan engkau bukan hanya kembang begitu saja, tapi mulai terbang. Ya, dan puji Tuhan pada hari ini adalah hari yang bersejarah. Karena beberapa hari yang lalu Pak Urat, pastor kita di sini, telah bertemu dengan kepimpinan Kalvari selepas berapa 1 bulan lebih ya, menanti 2 bulan menanti, dan penantian itu telah pun selesai, digenapi, dan telah mendapat jawaban, dan katanya puji Tuhan sudah diterima. Dan saya langsung berdoa, Tuhan, ya puji Tuhan kalau mereka sudah diterima, tapi sekarang ini apa seterusnya Tuhan? Kalau sudah diterima begitu saja, takkan hanya diterima lepas itu mau buat apa Tuhan? Dan saya berdoa dan menanti Tuhan apa yang message seterusnya. Karena kalau kita sudah masuk, sudah diterima, tapi nanti kalau kita salah langkah, bisa undur lagi, bisa jatuh lagi. Itu sebabnya kita harus melangkah dengan baik-baik. Dan pada pagi ini, hari ini, tidak silap Tuhan memberikan firman Tuhan ini yang di dalam Yosua pasal 3, judulnya menyeberangi sungai Yordan. Seolah-olah kita ini sekarang mau menyeberangi sungai Yordan yang dulu itu kita mau tinggalkan, dan kita mau pergi ke tempat yang baru. Dikatakan di dalam firman Tuhan,
kamu harus mempersiapkan diri, menguduskan diri, karena nanti Tuhan mau melakukan apa? Perkara yang ajaib, mujizat. Karena tempat yang kamu pergi itu belum pernah kamu lalui. Amin. Belum pernah kamu lihat, belum pernah, seperti firman Tuhan katakan, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah kita rasakan, kita akan alami itu di dalam Tuhan. Amin. Semua mau siap? Ya. Namun seringkali kita mau ikut Tuhan, ya. Kita mau ikut Tuhan, tapi ikut cara kita sendiri, dan banyak kita jatuh. Betul? Kan? Kalau saya katakan siapa mau ikut Tuhan, semua angkat Tuhan. Tapi mau ikut cara Tuhan itu tidak mudah. Kita ikut Tuhan, tapi kita mau ikut cara kita. Tuhan, saya ikut engkau, tapi dengan cara saya. Dan kalau ikut cara kita, itu cara manusia, memang kita ikut Tuhan itu pasti kita gagal. Karena kalau kita mau ikut Tuhan, kita juga mesti mau ikut caranya Tuhan. Amin. Ada dua hal yang berbeda. Satu ikut Tuhan, dan kedua mau ikut cara Tuhan. Dan bukan mudah. Itu pikul salib namanya. Ya, itu mau pikul salib itu bukan mudah. Bukan pikul salib yang seperti ini. Itu kita harus menyalibkan diri, menyalibkan kedagingan ini. Kalau tidak, dan firman Tuhan mengatakan keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawan. Ya, keinginan daging itu katanya begini, kasih puas hati kita, kasih puas daging ini. Tapi keinginan roh lain, kita ikut, harus tunduk di hadapan Tuhan, ikut caranya Tuhan, ikut jalannya Tuhan, ikut waktunya Tuhan, ikut musimnya Tuhan. Tapi kalau ikut kita, Tuhan saya mau hari ini juga, mesti hari ini Tuhan. Macam anak-anak, kamu tahu kalau anak-anak kecil kalau dia minta, kalau tidak diberi dia nangis. Kamu pernah lihat ada adik, kamu pernah lihat anak dia minta, kalau sudah dibawa jalan, lalu di kedai ada jual mainan, senapang kah, yang masak punya, dia jalan, bila dia jalan tiba-tiba dia break. Kenapa anak ini? Dia sudah melihat sesuatu, ya. Dia katakan saya mau itu. Dan biasa kita jawab, ya janganlah. Kita beri yang lebih bagus. Tidak, saya mau yang itu juga. Jangan. Kalau dia sudah hentak kaki, dipaksa ditarik juga, dan saya mau itu juga. Nanti ada yang kita pergi jalan dulu, tengok-tengok mana yang bagus, baru kita beli. Tidak, mau yang ini juga. Lama-lama kalau tidak juga ikut, dia mulai duduk. Dia duduk, dan kamu akan mulai tengok orang lain. Dia duduk, ya. Anak ini memang mungkin ikut macam bapaknya juga, masih kecil. Pernah kamu lihat kalau dia sudah duduk, kaki dia sudah mungkin di sana, dan kamu pun tidak tahu. Kalau kamu beli, selamat. Kalau tidak, dia akan mulai baring. Dan kalau dia sudah baring, dia gulik-gulik lagi, habis. Dan begitu juga keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, saya nak. Kata Tuhan, jangan. Bukan, ini tidak sesuai. Saya nak juga Tuhan, saya nak. Dan kita bergulik-gulik. Akhirnya, karena kita itu belum dewasa, kita tidak mengerti, kita tidak mau mendengar kata Tuhan. Anakku, ada yang lebih baik. Tunggu sekejap saja. Ada yang lebih baik. Tidak, saya mau juga. Dan kita berguling-guling, merengek-rengek, menangis-nangis. Dan akhir kata Tuhan, oke lah, saya akan berikan ini juga kepadamu. Itu permintaanmu, tapi jangan salahkan aku, kata Tuhan. Dan kemudian dia gembira untuk sedetik waktu. Lepas itu baru dia menderita. Kamu paham maksud saya? Ini bukan mudah, tapi inilah caranya. Kalau kita tenang, kita percaya saja pada Tuhan. Saya mengalami itu betul. Saya kalau ikut secara manusia juga, walaupun pastor, tapi masih manusia namanya. Kalau ikut hati, saya mau terus. Tuhan, saya sudah planning dari A, B, C sampai Z. Ini tidak ada cacat celahnya Tuhan. Betul, saya lihat dari depan, dari samping, dari belakang, semua best Tuhan. Tapi kata Tuhan, ada yang lebih terbaik. Dan saya menanti, dan saya itu seperti penantian yang tiada ujungnya, tetapi terus menanti. Dan bila dia datang, bila sampai waktunya, oh
senangnya dalam hati. Tahu lagu ini, pernah dengar? Kita akan sangat bersuka cita sekali. Ya, puji Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dan kedua kita lihat, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Nah, di dalam perjalanan dari Sitim ke Sungai Yordan itu dikira jaraknya itu 10 batu. Siapa pernah jalan? Jaraknya 10 batu. Biasalah kan? Angkat tangan, jujur. Saya mau tahu, supaya nanti saya tanya bagaimana kamu tahu berapa, apa rasanya orang berjalan kaki 10 batu. Bukan 10 biji batu, 10 batu. Yang pernah jalan 10 batu ke atas jalan kaki, angkat tangan. Kalau dari sini 10 batu sampai kemana di jalan? Gimana? Dari hitam ya? Jauh itu. Siapa pernah jalan? Di kampung dulu ya, di Indonesia kan, di Sabaka pernah jalan kaki 10 batu, angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Pernah? 10 batu. Mau coba? Perjalanan 10 batu itu di tempat ini, mereka ini kurang sekali pohon-pohon. Panas terik. Dan mereka berjalan. Bukan ada tempat 7-Eleven mau beli minuman Coca-Cola, jalan terus. Kalau kamu merasakan itu saya mau lihat. Kalau kamu pernah jalan 10 batu, kamu paham maksudnya di sini. Mereka jalan kaki. Kalau dikira orang secara normal 1 jam dia boleh jalan sejauh kurang lebih 3 batu. Ya, biasa. Tapi kalau orang di kampung itu jalan laju dia. Kalau dibandingkan dengan orang bandar. Nah, setelah berjalan selama 10 batu, penat atau tidak? Penat. Dan ini memadukan Tuhan membawa umat Tuhan dari satu tempat ke satu tempat, perlu waktu dan perlu jarak. Ya, kita jangan lupa waktu dan jarak dan keadaan yang panas perlu kesabaran. Semua itu boleh kita pegang, boleh kita tahan dengan kesabaran. Ya, jangan saya sabar-sabar juga pastor. 1 batu boleh sabar, 2 batu hilang sabar. Apalagi 10 batu. Tapi kita lihat apa kata firman Tuhan seterusnya. Selepas 3 hari, pemimpin itu melihat, cek umat Tuhan, umat Israel yang sekitar ada 2 juta. Ramai ini, ya. 2 juta. Dia cek bagaimana keadaan umat-umatku setelah berjalan 10 batu. Adakah mereka menyanyi hatiku gembira, atau mereka melihat semua senyap, semua bersedih, semua bersungut-sungut? Diperiksa. Sama juga ketika kita setelah melalui satu ujian, ya, yang berat, kemudian nanti Tuhan melihat, Roh Tuhan melihat, adakah masih ada pujian dalam hati kita selepas kita melalui cobaan, ujian yang berat, ya, atau penuh dengan kritikan, marah dengan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi, ujiannya juga tinggi. Amin. Dan kita sudah belajar pada hari ini, ketika kita diuji dengan waktu dan jarak dan keadaan, biarlah hati kita sentiasa ada nyanyian, pujian. Ya, kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang ketiga, apabila kamu nampak, katanya, ya, ada kata kunci di sana. Apabila kamu nampak, apabila kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu adalah berbicara mengenai hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Lagi sekali, hadirat Tuhan. Dulu mereka angkat itu tabut perjanjian. Itu berbicara hadirat Tuhan. Itu sebabnya saya mau kita sama melihat, perhatikan. Pernah macam saya ingat dulu saya pernah katakan, perhatikan, ya, perhatikan. Kalau musim buah-buahan, kamu perhatikan apa? Pohon itu akan
Sebelum ada buah, kamu akan nampak bunga. Ya, jadi itu belajar memperhatikan keadaan. Apabila kamu teliti memperhatikan keadaan, kamu boleh baca. Ada juga orang pemerhati politik, ada juga orang pemerhati dalam pemerhati sukan. Dia boleh jelaskan apa yang akan terjadi pada sukan itu, ramalannya, karena dia memperhatikan. Ya, kalau kita melihat di TV National Geographic, ada orang yang ambil gambar itu, dia memperhatikan kalau semut, ke ikan, ke binatang, dia perhatikan. Kamu pernah nampak? Berbulan-bulan dia tunggu di sana dengan semut atau dengan gorila kah, dengan binatang kah, dia akan perhatikan, ambil gambar dari kecil sampai besar, musim bermusim-musim, musim kemarau, musim banjir, dia sabar menanti. Akhirnya dia dapat mempelajari kehidupan apa yang dia perhatikan. Itu sebabnya mari kita memperhatikan hadirat Tuhan yang mau datang. Ketika ada hamba Tuhan datang, perhatikan, dengar baik-baik apa yang disampaikan, karena itu adalah mengenai dirimu dan mengenai masa depan gereja ini. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak sabar memperhatikan, kita boleh orang yang memperhatikan cepat menetap. Ya, kalau yang perhatikan, dia tidak boleh ke kiri ke kanan, dia mesti memperhatikan. Yang seterusnya ayat yang keempat, Tuhan membawa ke tempat yang baru, yang belum pernah dilalui. Dan dia katakan, kita juga memastikan supaya ada jarak antara tabut perjanjian itu dengan umat Tuhan. Artinya, pastikan umat Tuhan itu mengikuti dari belakang. Jangan terlalu laju, ya. Jangan terlalu laju daripada pastornya. Dia pandai datang, pastor, kau ini lambat sekali pastor. Kalau ikut punya cadangan, kau mesti dengar cadangan siapa. Ini pendapat ini yang paling bagus, ya. Biar siapapun yang menjadi pastor, menjadi pemimpin itu dipilih oleh Tuhan. Saya mempunyai pendirian, saya mempunyai pegangan. Siapapun di depan itu saya tidak berani sentuh dia. Apalagi mau tumbangkan, jatuhkan dia, ya. Karena ada urapan Tuhan di atas dia. Raja Daud tidak berani, dia katanya tidak mau sentuh Raja Saul. Walaupun Tuhan sudah tolak Raja Saul, saya tidak mau, dia tidak mau bunuh. Walaupun dia dikejar-kejar, dibunuh, tapi kalau dia ada peluang untuk membunuh pun, dia hanya potong sedikit saja kainnya sebagai bukti. Dia boleh ada peluang untuk membunuh, tapi dia tidak mau. Saya tidak mau sentuh hamba Tuhan, katanya. Walaupun yang Raja Saul itu begitu jahat dengan dia, Tuhan melihat hati kita, ya. Ayat yang kelima, kita di sini mau melihat mujizat dan mengalami mujizat yang terjadi di gereja ini. Amin. Mau melihat, kita bukan jangan yang sekali-sekala, setahun sekali, tapi kita mau terjadi, nampak di depan mata kita. Beritahulah pada diri Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Kalau di tempat-tempat lain orang yang pakai kerusi roda itu langsung boleh berdiri dan boleh berjalan. Kamu pernah lihat ada di dalam TV kan? Ada. Kenapa tidak saya Tuhan? Saya pun mau juga berdoa. Saya pun mau dipakai Tuhan untuk berdoa orang yang lumpuh boleh berjalan. Mintalah, senang saja. Mintalah. Tapi memang harganya juga mahal. Ya, barang yang mahal, ya, barang yang baik itu harganya mahal, ya. Barang yang murah itu, barang yang tidak baik itu murah, macam di pasar malam, tapi tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu yang besar, harganya memang mahal, bukan dengan uang ringgit, tetapi dengan doa, merendahkan diri. Karena